Di sini saya Zohra Khairin Amala, kembali lagi di video mengenai kita akan membahas mengenai perilaku-perilaku abnormalitas. Oke, kalian pernah, lihat anak-anak dengan nggak suka dengan peraturan, anak-anak yang suka ngeyel, suka membangkang perintah orang tua ataupun perintah guru, suka gangguin temennya, gangguin orang lain, ya pokoknya perilaku-perilaku yang merugikan orang lain. Ya pasti kalian sering menyebut dan bertemu dengan anak-anak seperti itu. Pasti kalian langsung nyebut dengan, "Ih, anak nakal," ataupun anak bandel yang ibaratnya sering merugikan orang lain. Nah, di sini guys, kita nggak boleh langsung menjustifikasi bahwasanya sang anak itu adalah anak yang nakal ataupun anak yang bandel. Ini bukan sekedar nakal ataupun bandel, kata-kata nakal atau bandel sebenarnya itu, kalau dalam psikologi sendiri ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kenapa sang anak bisa berperilaku sedemikian rupa. Dalam psikologi sendiri, perilaku-perilaku tersebut menunjukkan adanya indikasi anak terkena gangguan perilaku ataupun gangguan perilaku destruktif. Kayak di sini saya akan membahas mengenai faktor terjadinya kenapa, kasusnya seperti apa, dan juga cara menanganinya seperti apa. Oke guys, sekarang kita bahas mengenai faktor kenapa sang anak itu bisa sampai ya wes anak-anak yang tidak patuh terhadap peraturan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama itu ada pola asuh orang tua yang terlalu otoriter ataupun yang membuat anak tertekan dan stres. Oke, selain, yang pertama kita bahas terlalu otoriter, kenapa bisa menjadikan sang anak itu sebagai seorang pembangkang? Karena perilaku-perilaku atau dorongan tekanan yang terlalu menekan sang anak akan membuat otomatis sang anak itu, dia ingin menjauhkan diri ataupun ingin menunjukkan bahwasanya perilaku-perilaku yang mereka ini adalah hasil dari tekanan-tekanan dari orang tua yang mengakibatkan stres bagi sang anak dan pelariannya kepada perilaku-perilaku yang tidak baik. Kemudian yang kedua, karena fatherless ataupun kekurangan sosok figur ayah. Kenapa bisa jadi seperti itu? Selain tadi kan otoriter, sekarang kekurangan sosok figur ayah ataupun orang tua yang baik. Kalian pasti tahu kan orang tua itu, apalagi ayah adalah sosok pertama yang menjadi madrasatul ula ataupun sekolah pertama anak terhadap perilaku-perilaku yang harus mereka tiru itu asalnya dari ayah, apalagi yang pada dasarnya di Indonesia sendiri itu rata-rata anak itu fatherless ataupun mungkin ada sosok ayahnya tapi mereka sering kehilangan figur sang ayah. Itu salah satunya mempengaruhi sekali terhadap perilaku sang anak ya. Kemudian yang ketiga ada, faktor sosial media ataupun lingkungan sekitar. Bisa jadi pola asuhnya sudah benar, tetapi lingkungannya nggak benar, itu bisa menjadikan sang anak, berperilaku sedemikian yang sudah saya sebutkan tadi ya, teman-teman. Jadi, kita sebagai seorang yang berilmu dan juga seorang yang bijaksana, kita harus selalu bijak-bijak dalam menilai orang bahwasanya kita tidak bisa langsung menilai orang bahwasanya, "Oh, anak ini itu nakal, oh anak ini itu, eee, bandel." Tapi kita harus menilik pada latar belakangnya dan juga faktor-faktor psikologis yang melatar belakangi kenapa anak-anak tersebut bisa berbuat sedemikian rupa. Dan saya sebutkan tadi bahwasanya anak-anak yang, berperilaku sedemikian rupa yang saya sebutkan tadi terkena indikasi gangguan perilaku destruktif. Oke, contoh kasusnya nih pada, kasus anak yang memukul seorang nenek di Tapanuli Selatan. Nah, dalam, pandangan psikologi sendiri menunjukkan bahwa sang anak itu pasti terindikasi adanya perilaku destruktif atau gangguan perilaku, yang mana anak-anak tersebut seringkali sesuka hati mereka. Karena apa? Karena ingin menarik atensi dari berbagai pihak. Maka dari itu, gimana caranya kita mengatasi anak-anak tersebut supaya apa? Supaya tidak terjadi sebuah kriminalitas yang tinggi ataupun, pihak-pihak yang dirugikan. Yang pertama, ada contoh atau cara yang pertama yaitu dengan pendekatan person to person atau pendekatan secara emosional kepada sang anak. Kita mulai pendekatan secara pelan-pelan kepada sang anak bahwasanya melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan atau perbaikan pola asuh yang lebih baik, yang lebih demokratis dan juga mendengarkan pendapat sang anak. Kemudian yang kedua ada, cara bagaimana sang anak itu bisa mengekspresikan diri. Sang anak yang destruktif ini
seringkali juga tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik, sehingga validasi emosi itu sangat kurang dihadapi oleh mereka, sehingga mereka mencari validasi atau atensi dari orang lain itu melalui momen atau situasi tertentu, sehingga itulah yang terjadi. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan diskusikan lebih jauh lagi nanti di lain kesempatan. Saya Zuhaira Khairin Amala, NIM 074 kelas 4B, Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Salatiga, pamit undur diri. Semoga kita bisa menjadi manusia lebih baik dan tidak suka menilai orang lain secara cover-nya saja. Don't judge it by don't judge by cover. Oke, terima kasih. Semoga yang disampaikan membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.